di hukumah, terus diakui di pemerintah dan segala macamnya. Kalau masuk ke sini makanya harus orang yang benar-benar resmi. Kalau nggak punya iqamah nggak bisa di sini. Dulu mengenyam pendidikannya di Sholatiyah sampai selesai sampai Perjuangannya Masya Allah. tahun Samping itu mungkin ngaji-ngaji ke masyayikh yang lain. Wah dulu itu Masya Allah jadwal ngajinya itu bisa dibilang anak-anak rubat itu kalau dibilang santainya bisa dibilang jarang. Karena apa? Pagi yang sekolah sholatiyah itu udah berangkat sebelum subuh untuk ngaji ke Syekh Maki di Masjidil Haram. Udah bareng-bareng jalan kaki ke Masjidil Haram. Habis subuh ngaji Syekh Maki, habis ngaji Syekh Maki karena memang sholatiyah di sebelah Masjidil Haram kan. Nah, tinggal pindah ke sholatiyah, yang ikut sholatiyah, yang enggak sholatiyah balik ke rubat atau mungkin tawaf atau di Masjidil Haram dulu. Nanti jam 8:30 ada jadwal ngaji juga. oh, Ada namanya Said Hamid. di Said Hamid. oh Said Hamid. Almarhum. Gitu. Itu nanti sampai duhur. Sedangkan nanti pulangnya 12:30 jam 1. Nanti pulangnya bareng sama anak-anak sholatiyah. Nanti jam istirahatnya setelah duhur itu sampai asar. Nanti habis asar ada pengajian lagi Saya Muhammad di saya ada. Terus nanti habis maghrib sama habis isya itu yang sampai malam setengah jam, sampai jam 10:30 jam 11. jadi full ya kegiatan di Dahulu ketika belum ketat. Ya, Sekarang juga Masya Allah. sekaligus jawaban nih buat teman-teman yang penasaran santri-santri Mekah itu apa kegiatannya, karena kadang-kadang kan orang-orang yang awam, mungkin teman-teman yang awam yang tidak tahu apa kegiatan santri Mekah, pelajar di Mekah itu seperti apa. Yang tahu mungkin hanya anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Padahal di sini pun masih banyak juga santri-santri pelajar yang memang ngaji ya, dan itu sudah belajar dan itu sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan dari ulama-ulama kita dulu ya. Betul sekali. Masya Allah, terawat sampai hari ini. Nah ini juga mungkin jawaban tadi yang menjawab penasaran teman-teman sekalian tentang kegiatan para santri yang ada di sini. Terus hubungannya dengan KJRI Jeddah, saya sebenarnya dulu sering kita mendapat bantuan ya. Betul. Dari KJRI Jeddah. Tapi akhir-akhir ini Sudah bilang. Bener. Dulu berarti kita diakui gitu salah satu dari Betul. pelajar gitu kan. Jangankan diakui sama KJRI ya. Dulu di Ruba Jawa ini juga pernah diadakan acara NU sedunia. NU sedunia Pernah di di acara sini ya. Jawa, ya. Walaupun tempatnya sederhana ya memang bisa dibilang ketika acara itu sempet gak muat, sampai tetangga-tetangga tuh heran ada acara apa ini sampai tamunya itu seistimewa itu. Makanya saya pakai jaket NU. Wah, orang itu promosi orang itu. Terus Gak pernah dipakai NU sedunia. pernah juga dulu ada sosialisasi ya di bawah itu ya. Betul. Ada sosialisasi Dari KJRI. Karena Karena memang apa, dari KJRI sendiri itu sebagai patokan itu Ruba Jawa. Setiap dari acara KJRI misal pengen sosialisasi atau lain sebagainya, kan memang yang dikenal orang-orang Indonesia terutama di kalangan tulabul ilmi itu Ruba Jawa. Jadi seumpamanya KJRI pengen bikin acara, nanti bikin acaranya di Ruba Jawa. Nanti yang lain otomatis tahu Ruba Jawa di mana. Karena apa? Mereka tahunya juga setiap malam Jumat ada acara rutin Yasinan Tahlilan Hataman Quran itu untuk acara umum, bukan hanya untuk anak-anak Rubat saja. Bahkan jamaah umroh pun bisa ikut. Bisa ikut. juga kalau musim haji di sini ditempatin mahasiswa juga. Betul. Ya. Gimana itu? Pak? Itu teman-teman mahasiswa dari Timur luar Tengah. negeri. Ya betul, ada yang dari Yaman, Pakistan, Mesir. Itu biasanya karena biasanya tahu sendiri ketika musim haji itu kayak kamar dan lain sebagainya kalau nyewa sendiri itu mahal. Terus mereka kalau punya semuanya sesama tulab, kenapa enggak nyaman juga kan, sesama tulab, sesama pelajar, di mana di sini juga memang dulu sudah dikasih amanah sama almarhum Mbah Hasim. Seumpamanya ada teman-teman yang datang dari Yaman atau mungkin Mesir, Pakistan, di mana mereka tetap orang Indonesia, tetap ketika musim haji oke lah ditampung di sini. Nanti seumpamanya untuk ketika sudah keluar mereka nanti ngasih uang untuk bantu bayar listrik atau sebagainya, seikhlasnya. Betul. Nah, jadi nih buat teman-teman yang mahasiswa nih kalau hajian mau ikut tinggal di Rubat Jawa ataupun datang umroh. Iya, datang umroh. Itu bagaimana prosedurnya? Prosedurnya ya soalnya
kemarin kita juga ke teman-teman di Jordan ya, itu banyak nanya dulu, katanya pernah ada yang tinggal di sini gitu. Betul. Jadi prosedurnya seperti apa untuk Kalau bisa untuk tinggal di prosedur sini? detailnya tidak ada yang resmi ya, kecuali bulan haji. Kalau bulan haji cukup menyerahkan visa sama paspor aja. Oh, gitu. Ya untuk jaga-jaga mungkin pernah juga digerebek sama Waziratul Hajj. Hmm. Saya sendiri yang menghadapi itu, masya Allah. Ditanyain taksi segala macam gara-gara ada teman Pakistan yang pengen tinggal di sini. Ketika di Kementerian Haji atau di Saudi itu ditanya nanti kamu tinggalnya di mana segala macam, menunjukkan ke sini. Bahkan di depan rumah itu mau ditempelin kayak seperti apa ya? Kayak untuk maktab haji gitu loh. Dan lain sebagainya. Bahkan sampai di foto-foto segala macam ini layak atau enggaknya. Ya kayak seperti itu. Lah kita jagain Waziratul Hajj seperti itu. Jadi cukup paspor sama visanya. Paling tidak untuk ngerain datanya lah. Dan untuk teman-teman yang mungkin teman-teman tulab yang ada di Timur Tengah, kalau semuanya pengen umroh, yang jelas kalau pengen umroh bulan Ramadan atau bulan apapun terserah, kalau pas liburan pengen umroh ke sini silahkan masuk ke Rumah Jawa ini. Tafadhol. Cuman ya seperti inilah keadaan, namanya bangunan lama, insya Allah. Yang tinggal juga sama-sama pelajar. Orang Indonesia juga. Kalau musim haji kita membatasi. Kalau musim haji memang karena memang tempat yang kita sediakan untuk tamu juga nggak terlalu luas. Kalau musim haji paling tidak kita hanya menerima 15 sampai 20 orang saja. Mungkin syaratnya harus ada komunikasi terus. Betul, jelas pasti. Kalau nggak ada komunikasinya masa dari sana ke sini langsung nggak bisa. Tetap harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi dengan salah satu yang tinggal di rumah. Yang tinggal di sini. Terus ya alhamdulillah kita sudah ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan teman senior kita yaitu Pak Mustafa selaku yang kita tuakan di Rumah Jawa ini. Betul sekali kalimatnya. Untuk terakhir, untuk sesi terakhir mungkin ada pesan-pesan dari beliau untuk teman-teman yang ada di Indonesia mungkin mau belajar di Mekah, gimana prosedurnya. Kita untuk saat ini soalnya di Saudi ini seperti yang kita ketahui bahwa aturannya itu tiap waktu itu bisa berubah. Jadi untuk saat ini gimana? Kalau untuk Baiknya pesan, seperti apa? Baiknya seperti apa kalau seumpamanya ada teman-teman tolab atau santri yang di Indonesia pengen belajar ke sini. Itu yang pertama, kunci pertama adalah kemantapan diri. Niatnya benar. Niatnya yang tinggi. Terus di mana yang kedua ini bisa dibilang keistiqomahan yang susah di sini. Istiqomah karena memang godaan di sini besar sekali. Istiqomah. Terus kalau saran saya, kalau untuk saat ini kondisi Arab Saudi seperti ini, alangkah baiknya bagusnya itu justru ke Yaman atau ke Mesir ya. Toh juga kalau di Yaman atau di Mesir itu juga dekat di sini, ketika bulan haji ada kesempatan untuk ikut haji ataupun umrah kapan saja karena dekat. Tapi kalau untuk aturan di Arab Saudi sendiri di sini sekarang untuk ajnabi pendatang itu bisa dibilang agak keras lah. Bahkan sekolah yang biasa sekolah latihan yang kita sekolah dulu itu sekarang juga sudah dikuasai oleh pemerintah Arab Saudi sendiri. Tahu sendiri sekarang di Syed Ahmad sekarang pengajian juga ditutup dan segala macamnya lah. Alangkah lebih baiknya ke Yaman atau ke Mesir. Jadi kalau pesan beliau, kalau emang ada teman-teman pengen belajar, punya niat belajar ilmu yang tinggi, itu untuk saat ini disarankan untuk ke Yaman, baik itu di Al-Ahqaf atau di Habib Umar dan lain sebagainya, atau ke Mesir karena keadaan di sana lebih nyaman untuk belajar. Kalau lebih efektif, lebih nyaman, lebih fokus, lebih konsen. Karena kalau di Mekah untuk saat ini selain pengajian banyak yang libur, juga kita ditanggungkan untuk bayar iqamah yang sangat mahal sekali, yang kita mengharuskan untuk menutupin itu dalam setiap tahunnya. Jadi belajar di sini sih sudah tidak sekondusif pada zaman dahulu. Betul sekali. Ya. Kalau nanti pun mungkin ketika kesempatan umroh di bulan Ramadan atau haji,
kalau Allah takdirkan bisa sowan kepada masyayikh Mekah, insya Allah bisa sowan nanti. Kita Kalau mengambil pengen ngalap ilmunya ya, Iya. mengambil ilmu barokah dari masyayikh Mekah, insya Allah. Kemudian pesan-pesan untuk santri-santri yang masih ada di Mekah Yang saat ini. khususnya yang ada di sini yang tinggal di. Sebagai senior yang sudah 11 tahun Masya Allah. Pesannya yang jelas tetap istiqomah yang pertama. Jangan lupa niat pertama ketika mau ke sini niatnya apa, itu diistiqomahin. Kalau seumpamanya godaan di sini, bagi yang tahu godaan di sini itu apa, hadap dikendalikan sendiri godaannya. Ya, tetap istiqomah, yang penting istiqomah. Jangan lupa niat awalnya. Itu aja. Oke. Masya Allah, terima kasih banyak kepada narasumber kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman Amin. semua. Sedikitnya memberi informasi Saya bagaimana kegiatan dan juga tempat tinggal kita yang tercinta ini, yaitu Rumah Jawa. Insya Allah kita bertemu di segmen bincang-bincang berikutnya. Jangan lupa di-share, apalagi Di like dan di komen dan atau di-subscribe. di subscribe Dinyalakan tombol loncengnya. Kalau ada yang pertanyaan mau tanya info-info seputar santri Mekah, silahkan di komen aja di bawah ya. Ya, terima Oke, kasih. kita tutup pertemuan malam ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.